Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bima Satya Mahendra dengan NIM J0025227. Jadi dari kelompok A4. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dinding abdomen, gastrointestinal superior dan inferior. Jadi langsung saja ke laporan yang pertama, yaitu Dava sedang maraton nonton One Piece dari episode 1. Ia melihat Zoro sering berlatih angkat beban dan punya perut six-pack. Dava juga ingin punya perut six-pack seperti Zoro dan memutuskan untuk mulai latihan. Namun ia bingung harus melatih otot apa, sehingga ia bertanya pada kamu yang kebetulan sedang mempelajari anatomi abdomen. Untuk pertanyaannya, jelaskan pembagian lapisan dinding abdomen anterolateral dan posterior. Yang B, jelaskan mengenai sistem otot yang ada di abdomen. Yang C, jelaskan mengenai organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Jadi yang pertama, dinding abdomen terlebih dahulu. Jadi dinding abdomen ini terbagi menjadi dua, yaitu ada bagian anterolateral dan posterior. Nah, yang pertama anterolateral terlebih dahulu. Jadi di bagian anterolateral ini terdapat lapisan yang pertama ada kulit, lalu ada fascia superficialis, lalu ada fascia superficialis ini terbagi menjadi dua, yaitu fascia Kampfer dan fascia scarpa. Lalu yang ketiga ada fascia profunda. Lalu selanjutnya ada musculi et aponeurosis. Nah, ada apa aja sih muskulinya itu? Nah, jadi muskuli di aponeurosis ini terbagi menjadi 5 muskuli. Itu yang pertama ada muskuli obliquus externus abdominis, lalu ada musculus obliquus internus abdominis, lalu ada musculus transversus abdominis, lalu ada musculus rectus abdominis, lalu yang kelima ada musculus pyramidalis abdominis. Lalu selanjutnya ada fascia transversalis, lalu ada fascia extraperitonealis, dan yang terakhir ada peritoneum parietal. Nah, lalu ada muskuli-muskuli yang ada di aponeurosis, itu ada muskuli obliquus externus, lalu ada muskuli obliquus internus, lalu ada muskuli transversus, lalu ada otot yang vertikal itu ada vagina musculi recti, lalu ada musculi rectus abdominis yang terbagi menjadi 3, yaitu processus spodeus, umbilicus, dan diantara keduanya. Lalu ada musculi pyramidalis. Nah, lalu linea alba itu adalah garis berserat garis tengah tunggal di dinding perut anterior yang dibentuk oleh perpaduan aponeurosis, musculus obliquus internus, musculus obliquus externus, dan musculus transversus abdominis. Median lapisan selubung rectus di medial otot rectus abdominis bilateral yang terbentang dari processus sigmoideus sampai symphysis pubis. Nah, umbilicus ini melewati linea alba. Lalu selanjutnya ada dinding abdomen anterolateral. Nah, ini ada vagina musculi recti. Itu adalah suatu lembaran yang membungkus otot bagian vertikal, terbentuk oleh aponeurosis dari 3 horizontal muscle yang isinya itu musculus rectus abdominis, musculus pyramidalis, arteri vena epigastrika superior dan inferior, lalu ada ujung terminal nervus incostales 6 sampai 11 dan nervus subcostalis. Lalu selanjutnya ada fascia extraperitoneal. Nah, fascia ini memisahkan fascia transversalis dengan peritoneum. Nah, fascia ini berisi jaringan lemak. Fascia ke arah sisi anterior tubuh disebut preperitoneal, lalu fascia ke arah sisi posterior disebut
fascia retroperitoneal. Nah, lalu selanjutnya di sini terdapat viscera retroperitoneal dan viscera intraperitoneal. Lalu selanjutnya ada peritoneum parietal. Nah, di peritoneum parietal ini peritoneumnya sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada peritoneum parietal dan peritoneum visceral. Nah, di sini itu ada cavum peritonei. Ada cavum peritonei mayor, minor, sama foramen epiploica Winslowi. Lalu selanjutnya ada dinding abdomen yang bagian posterior. Nah, di sini tuh ada beberapa lapisan. Yang pertama ada kulit, lalu fascia superficialis dorsi, lalu ada musculus yang terbagi menjadi lapisan pertama ada musculus latimus dorsi, lapisan kedua ada musculus obliquus externus abdominis, ada musculus erector spinae, ada musculus longissimus dorsi, lalu ada musculus serratus posterior inferior. Di lapisan ketiga ada musculus multifidus, ada musculus interspinalis, ada musculus obliquus internus abdominis, lalu di lapisan keempat ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, dan musculus transversus abdominis. Lalu selanjutnya ada fascia extraperitonealis, yaitu jaringan lemak. Lalu ada peritoneum parietal. Selanjutnya ada retroperitoneal dan intraperitoneal. Organ intraperitoneal ini adalah organ yang seluruh permukaannya dilapisi peritoneum yang berada di cavitas peritonealis, yang meliputi gaster, duodenum pas superior, jejunum, ileum, appendix, veriformis, kolon transversum, kolon sigmoid, cauda pankreas, lien, dan hepar. Lalu organ retroperitoneal berada di luar cavitas peritoneum, dilapisi peritoneum hanya di permukaan anteriornya saja, bukan seluruh permukaan seperti organ intraperitoneal. Nah, cara menghafal organ retroperitoneal yaitu ada Sedgwicker, yang berarti ada suprarenal gland, aorta, duodenum, pankreas, ureter, colon ascendens et descendens, kidney atau ginjal, lalu ada esophagus dan rectum. Nah, lalu selanjutnya di laporan kedua, Rama gemar menonton Tan Boy Kun di YouTube setelah melihat dia makan mie pedas dan ayam goreng. Rama langsung memasak 2 bungkus mie pedas dan membeli 2 porsi ayam goreng. Keesokan harinya, Rama curhat ke kamu karena merasakan sakit perut hingga kerongkongannya terasa panas. Kamu pun curiga Rama mengalami GERD. Jelaskan anatomi gaster beserta sphincter yang ada di gaster. Jadi anatomi gaster sendiri itu terdapat 4 bagian, yaitu ada fundus gastricum, pars cardiac, fundus gastricum, pars cardiaca, lalu ada corpus gastricum, lalu ada pars pylorica. Nah, gastroesophageal sphincter ini terdapat musculi sphincter pylori, lalu ada beberapa curvatura, orificium, dan omentum. Nah, di dinding gaster ini memiliki susunan dari luar ke dalam, yaitu yang pertama ada tunica serosa. Peritoneum visceral gaster berefleksi menjadi omentum minus ke arah hepar dan omentum maius ke arah kolon, ileum, dan diafragma. Lalu ada tunica muscularis, yaitu dari luar ke dalam itu ada stratum longitudinum yang berada pada regio pylorus menebal menjadi ligamentum pyloricum. Lalu ada stratum circulacum pada daerah duodenopylorica menjadi sangat tebal membentuk musculus sphincter pylorus
Lalu ada stratum oblik pada daerah curvatura minor membentuk kanalis cresticus layer. Nah, kanalis ini menghubungkan pars cardiaca dengan plurus tanpa singgah ke rongga gaster. Ini terjadi secara reflektoris pada waktu minum saat ventriculus kosong, sehingga pada orang-orang yang mencoba bunuh diri dengan menelan zat beracun biasanya mengalami kerusakan pada kanalis gastricus. Lalu selanjutnya ada tunika submukosa dan tunika mukosa. Oke, selanjutnya mengenai laporan 3. Raka, seorang siswa kelas 11, merasa perutnya sakit sejak pagi. Awalnya rasa nyeri muncul di sekitar pusar dan hanya terasa seperti kram ringan. Namun beberapa jam kemudian nyeri tersebut berpindah ke bagian kanan bawah perut dan semakin tajam. Raka juga merasa mual, hilang nafsu makan. Dan ketika teman sekelasnya menekan sedikit area tersebut, rasa sakitnya bertambah hebat. Jelaskan letak-letak appendix yang paling umum. Cara pengukuran beserta nama garis dan titik pengukurannya. Oke, yang pertama letak appendix terlebih dahulu. Dapat diukur melalui dua garis. Yang pertama ada menurut garis Monro-Sphincter, yaitu diukur dari sias dextra ke umbilicus. Pangkal appendix terletak sepertiga lateral garis Monro-Sphincter yang disebut titik McBurney begini. Lalu menurut garis Lange, yaitu garis dari sini hingga sini, diukur dari sias dextra sampai sias sinistra. Nah, ujung appendix pada titik 1/6 lateral dextra. Lalu lanjut ke variasi letak appendix. Yang pertama ada appendix retrosacral, yang ini. Itu terletak di belakang sekum mengarah ke atas, merupakan bentuk dan ini merupakan bentuk yang paling umum. Lalu ada appendix post-ilealis yang warna biru ini, terletak lebih mengarah ke kiri di belakang ileum dan mesenterium. Lalu ada appendix pelvicum. Nah, ini mengarah ke bawah melewati psoas mayor dengan ujungnya melebihi tepi atas panggul bawah. Lalu selanjutnya ada appendix prearal yang terletak lebih mengarah ke kiri di depan ileum dan mesenterium. Lalu ada appendix subsacral yang terletak descendens ke cauda. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.